bergabung sama saya Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Fuad. Pak Nazir, update terkini boleh bisa diinformasikan ke pemirsa di rumah seperti apa gambaran kebakaran hutan dan lahan yang sebenarnya dalam beberapa hari terakhir ini sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan begitu ya. Tetapi kalau boleh tahu dari ratusan ribu hektar yang terbakar ini ada berapa persen yang pemicunya itu memang dari lahan gambut? Ya, laporan yang memang dianalisis dari Kementerian LHK dan juga BNPB menyebutkan hingga pertengahan September itu ada 330 ribu sekian yang terbakar. Dari angka tersebut ada 86 ribu yang terjadi di lahan gambut. 86 ribu? Hingga pertengahan September ya. Tapi kan kita melihat sendiri bahwa sampai Oktober, akhir September itu kebakaran masih parah. Mungkin angkanya sudah naik lagi. Angkanya sudah naik lagi. Apa yang terjadi dengan lahan gambut ini yang sebenarnya sejak lembaga Anda ini sudah berdiri, Badan Restorasi Gambut, 3 tahun kurang lebih bekerja, apakah kalau Pak Jokowi kan tahun lalu sempat mengatakan bisa ditekan angka kebakaran lahan dan hutan, tetapi nyata-nyatanya tahun ini sedemikian besar. Apakah memang belum efektif upaya restorasi yang sudah dilakukan atau apa? Apa kendalanya? Ya, ada beberapa faktor mungkin ya, saya ceritakan. Jadi satu, masih ada yang membakar. Memang kemarau tahun ini lebih panjang dan lebih ekstrim. Gitu. Jadi memang gambutnya juga lebih kering. Begitu. Nah, upaya kita membasahi gambut dengan menutup kanal yang pernah dibangun itu semuanya bersifat mengeringkan gambut. Jadi perintah Presiden tutup kanalnya agar air tidak mengalir ke sungai, terkumpul di rawa gambut kembali membasahi. Begitu. Nah, proses jadi, kita membasahi kanal kembali. ini kan sebelumnya memang sudah lama kita sering dengar. Ya. Tujuan sebenarnya dulu itu dibuat untuk apa? Untuk mengeringkan gambut. Nah, kanal itu akhirnya malah merusak gambut. Gambut jadi lebih kering karena kanal ini mengeluarkan air dari gambut. Sementara kita lari ke kanal-kanal itu. Lari ke kanal lari ke sungai. Padahal seharusnya gambut ini harus tetap basah. Idealnya demikian, harus tetap basah. Dia rawa gambut, apalagi kalau ada kubahnya itu tempat air tersimpan. Tadi kita lihat di animasi tayangan, tadi ya. animasi di atasnya kubah, bawahnya juga berupa mangkok, tebalnya bisa puluhan meter. Dan ini semuanya tempat air berkumpul, sehingga pada musim kemarau, puncak kubah ini masih bisa mengairi ke kaki-kaki kubah. Kalau kaki kubah ada pertanian, perkebunan, masyarakat, masih tetap bisa lembab, basah, dan tetap produktif tanamannya. Tapi kalau puncak kubahnya sudah dipotong oleh kanal, musim hujan air turun, tidak tersimpan, lari dia ke... Lari, akhirnya kering di situ, dan kering, sehingga gitu. sangat mudah terbakar. Mudah terbakar. Dan kalau sudah terbakar, repot. Pemadamannya repot kalau terlambat kita padami. Nah, pengalaman kita di Riau yang kita pernah membantu masyarakat membuat sumur bor, sumur air. Itu ada kebakaran, langsung kebetulan Babinsa yang sedang patrol naik motor melihat, lapor ke posko MPA, Masyarakat Peduli Api yang dibina oleh Kementerian LHK, Manggalakni. Begitu lapor, langsung kebetulan ada pompa air di situ yang bantuan BRG dan juga KLHK, cepat anggotanya berkumpul, nyalakan pompa air, colok ke sumur bor, air keluar dipadamkan dalam 90 menit padam. Ini gambut ini yang terbakar. Dan luas terbakar hanya 20 kali 20 meter. Jadi dilokalisir di situ ya, kemudian 20, terus dipadamkan. Hanya 90 menit. Itu kalau cepat. Tapi kalau terlambat sudah 1 hari, apalagi kalau kering, anginnya besar, terbakar sudah luas sekali. Sementara gambut yang kering kita pantau sampai akhir bulan September, tinggi muka air mencapai 1,5 meter di bawah permukaan tanah. 1,5 meter. Berarti kan 1 meter lebih kering nih. Jadi terbakar, memang api bisa menambat 1 meter di bawah permukaan. Dan ini pemadamannya sangat sulit. Tidak bisa selesai dalam hitungan hari? Kalau sudah terbakar luas, puluhan hektar, itu angin besar, yang paling efektif memang hujan buatan. Ya, dan itu yang terjadi saat ini? Itu yang kemudian dipadamkan oleh BNPB, dibantu BPPT dengan hujan buatan selama berapa minggu terakhir. Sementara tim lapangan TNI Polri, Manggalakni, BPPD, masyarakat juga tetap bekerja terus. Oke, ini data dari capaian restorasi gambut sejak tahun 2016 hingga 2018 lalu. Kalau boleh dijelaskan Pak Nazir, apa yang bisa disampaikan, apa yang sudah dikerjakan oleh BRG ini? Ya, data ini menunjukkan jumlah luas gambut yang mulai kita restorasi, kita basahi.
itu di kawasan yang non konsesi, jadi kawasan bukan kawasan berizin ya. Oke. Kalau kawasan berizin ya harus perusahaan yang melakukan, tentu dengan arahan dari kementerian terkait. Nah tadi yang 678-679 ribu hektar ini yang di luar konsesi adalah masyarakat, ada hutan lindung, ada kawasan konservasi, dan hutan yang memang belum dibebani izin. Itu kita bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, masyarakat, ada universitas, ada LSM, tentu ada Kementerian LHK, BPBD, TNI Polri, itu membangun sekat-sekat kanal. Dengan efek pembasahan kurang lebih tadi seluas 679 ribu hektar. Totalnya? Total. Sampai tahun 2018? Ya, awal 2019. Nah ini sekarang tambah lagi sedang kita kerjakan, sekat-sekat kanal sedang dibangun, sumur bor juga, musim kemarau sebenarnya saat yang paling tepat untuk membangunnya. Sehingga nanti akhir 2019 atau awal 2020 kita laporkan mungkin akan mendekati 800 ribu hektar. Oke, saya baca ada langkah-langkah atau program 3R. Ini mirip dengan reuse, reduce, recycle ya. Tapi ini rewetting, revitalization, revegetation. Apa ini Pak Nazir? Ya, jadi tadi yang angka 670 ribu sekian itu angka yang pembasahan, rewetting. Baru pembasahan saja? R1-nya, ya. Oke. Ya. Nah kemudian kalau sudah dia basah, harapan kita tanaman bisa mulai tumbuh kembali. Kalau tanaman tumbuh arah tajuk, nanti proses penguapannya bisa dikurangi. Oke, itu revitalisasi masuk di situ. Itu ya revegetasi. Oh, revegetasi, sorry. Ya, revegetasi. Nah, yang ketiga revitalisasi kan masyarakat juga ingin hidup mengolah lahan gambutnya. Yang sudah terbuka, sudah berupa semak atau terbakar begitu ya. Nah, kita membuat program bersama Pemprov dan Pertanian, KLHK juga untuk mendampingi, membina masyarakat. Oke, diberdayakan ya, untuk bisa mengelola bersama-sama ya. Oke, butuh waktu berapa tahun sebenarnya Pak sampai kita tidak lagi diganggu dengan kabut asap? Nanti dijawab Pak usai jeda berikut ini, kami akan hadirkan lagi perbincangannya di segmen selanjutnya. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan Pak Nazir. Tadi ada satu lahan restorasi itu Pak yang disegel, itu bagaimana ceritanya Pak? Itu memang pemerintah memiliki kebijakan memberikan izin restorasi. Hutan, tapi yang setahu saya itu bukan gambut. Bukan gambut? Bukan gambut ya, jadi hutan hutan dataran rendah dan hutan perbukitan gitu. Jadi tugasnya memang melakukan restorasi, tapi juga tampaknya ada. Oke. Jadi kalau lahan restorasi gambut tidak ada yang bermasalah lagi begitu ya? Kalau sudah direstorasi ya seharusnya selesai begitu ya? Ya ada juga, walaupun tapi ada juga. Masih terbakar. Kalau tadi saya tanyakan sebelum kita jeda, butuh waktu berapa lama Pak kalau tadi ada 86 ribu kurang lebih yang masih terbakar lagi untuk tahun ini. Berapa lama lagi itu lahan-lahan itu akan bisa tidak lagi memicu kebakaran hutan dan lahan? Ya, repotnya satu kesatuan, kita sebutnya KHG, Kesatuan Hidrologi Gambut. Ini besar ya, bisa puluhan, ratusan ribu hektar bahkan. Jadi tata airnya ini satu das lah katakan ya, walaupun ini gambut nih, bukan das sungai begitu. Nah, untuk membuat dia menjadi basah pada musim kemarau, harus kita atur unitnya 1 KHG ini. Karena kan airnya berkaitan. Kalau kita bagus di sini tersimpan, tapi kalau di sana bocor ya airnya keluar terus ke sebelah sana. Jadi harus tertutup semuanya. Nah, kalau sudah terpetakan dengan baik, dan semua pemilik lahan dan pengelola lahan, baik perusahaan, masyarakat maupun pemerintah, itu sepakat dengan menutup semua kanal dengan spesifikasi juga standar, itu mestinya dalam waktu, ya saya kira kurang dari 5 tahun sudah bisa kembali tata airnya ya. Kurang dari 5 tahun seharusnya sudah bisa ya? Tata airnya ya, tata airnya. Ini baik yang di lahan konsesi maupun di luar konsesi? Ya, tapi harus kompak semuanya nih. Jangan hanya kerja sini setengah bagus, setengah sana, kerjanya setengah-setengah, sehingga tetap air bocor. Kalau air bocor ya tidak ada. Tapi masalahnya, kalau kita banjiri, agar ada air hujan selama, agar terkumpul air hujan selama musim hujan, itu akibatnya bisa banjir. Nah kalau banjir kan, kalau itu kawasan budidaya, perkebunan, masyarakat jadi susah. Jadi tidak bisa sembarang menampung air hujan? Gitu ya? Jadi kalau mau tadi mau 4-5 tahun juga nggak bisa. Karena harus kita mencari keseimbangan yang paling pas. Agar tanaman masih bisa tumbuh, tapi tidak sampai banjir. Nah kalau begitu pasti nanti kekeringan di musim kemarau, pasti kering. Baik Pak Nazir Fuad, Kepala Badan Restorasi Gambut, terima kasih sudah hadir di Metro Siang. Kita tentu akan terus mengawal bagaimana perkembangan kinerja dari BRG untuk bisa membuat lahan gambut ini 3R tadi ya, rewetting, kemudian revitalisasi, ada revegetasi, sehingga nanti dalam waktu 5 tahun, kalau kompak Pak ya,
bisa tidak lagi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih sekali lagi. 5 tahun juga nggak bisa, karena harus kita mencari keseimbangan yang paling pas. Baik. Agar tanaman masih bisa tumbuh, tapi tidak sampai banjir. Nah, kalau begitu pasti nanti kekeringan di musim kemarau pasti kering. Oke, baik. Pak Nazir Fuad, Kepala Badan Restorasi Gambut, terima kasih sudah hadir di Metro Siang. Kita tentu akan terus mengawal bagaimana perkembangan kinerja dari BRG untuk bisa membuat lahan gambut ini 3R tadi ya, rewetting, kemudian revitalisasi, ada revegetasi, sehingga nanti dalam waktu 5 tahun, kalau kompak Pak ya, bisa tidak lagi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih sekali lagi.